Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Boloristan, pagi ini kami akan menuju SMK Negeri 1 Pandak, Yogyakarta, yang letaknya di Kabupaten Bantul. Ini adalah salah satu SMK pertanian. Kita akan melihat program-program unggulan apa saja yang dikembangkan di SMK ini. Ini kita sudah masuk Pandak, wilayahnya perhutanan semua. Sebenarnya ini termasuk dalam pembinaan hutan masyarakat. Nah, ini kita sudah masuk agak ke dalam. Letak sekolahnya juga berada jauh di dalam hutan. Kita coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kami sudah sampai di SMK Negeri 1 Pandak, SMK pertanian terbaik di Yogyakarta. Di sini menyelenggarakan 5 kompetensi. Di antaranya adalah agribisnis tanaman pangan. Kemudian di sini juga ada pertanian. Kebetulan di sini ada Ibu Mayun, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandak. Bu Mayun. Assalamualaikum Pak Haris. Selamat datang di SMK Pandak. Ya, ini kita mau dengar berapa kompetensi sih di sini, Bu Mayun? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Pandak ini memang benar-benar concern di bidang pertanian. Jadi kita punya 6 kompetensi keahlian, tapi yang 5 adalah kompetensi keahlian di bidang pertanian. Meliputi APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian, ATPH, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, PPT atau pemuliaan dan perbenihan tanaman, agribisnis ternak unggas, dan agribisnis ternak ruminansia. Sedangkan satu yang di luar kompetensi pertanian adalah tata busana. Tata busana untuk menjahit semua kompetensinya. Ini kita lihat lab dari SMK Negeri 1 Pandak. Total seluruh lahannya adalah 12 hektar. Di bagian belakang ini ada lab pemulihan tanaman, lalu ada lab pengolahan. Nanti akan kita lihat lab peternakannya di sebelah sana. Ini adalah lab APHP. Ya, ini lab APHP. Di sini juga dilengkapi dengan gedung olahraga di sini. Kita coba lihat sini. Karena ini tipikal dari SMK pertanian itu lahannya cukup luas dengan berbagai kompetensi pertanian utama yang dikembangkan. Kita lihat di sekitarnya juga masih cukup luas hutannya, dan di sebelah sana itu masih lahannya SMK Negeri 1 Pandak. Ya, ini lab yang dibantu oleh Kementerian Pendidikan, Lab Center of Excellence untuk ATPH. Ini kita lihat dalamnya. Ya, ini lab ATPH, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Ya. Kebetulan hari ini juga hari libur, sehingga kita tidak bisa menyaksikan bagaimana anak-anak itu bisa melakukan praktek di sini. Tapi SMK Negeri 1 Pandak tetap praktek dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini adalah traktor untuk pengendalian gulma. Kemudian yang ini untuk pemotong rumput. Yang itu untuk perontok jagung. Pak Unggul, silakan coba dijelaskan fungsi dari alat-alat ini dan bagaimana peserta didik itu menggunakannya di lapangan. Yang pertama ini adalah alat untuk memasang mulsa plastik. Untuk memasang mulsa plastik, ini jadi pemasang mulsa plastik kita sudah menggunakan alat yang cukup modern. Ini ada juga 3 alat mesin ini, ada untuk pembuatan bedengan. Jadi pembuatan bedengan tidak manual lagi, sudah dengan traktor, sudah terbentuk. Setelah terbentuk lalu dipasang dengan mulsa plastik. Nah, ini adalah alat untuk penanaman benih termasuk benih-benih kecil. Nah, ini merupakan alat yang
kita pergunakan untuk pengemasan benih. Ini adalah alat untuk memilah biji-bijian. Oh, ini pemilah biji-bijian. Ya, pemilah biji-bijian. Yang ini untuk pengkabutan atau penyemprotan di lahan secara besar-besaran gitu. Jadi seperti pemadam kebakaran gitu. Jangkauannya jauh lebih luas. Oh, ini. Ini Iya. digunakan. Ya, ini adalah drone yang dipakai untuk pembasmi hama. Sebenarnya ini multifungsi. Ini bisa untuk mengukur juga nanti menggunakan di mix dengan IoT, lalu untuk mengukur kelembaban dan kebutuhan air untuk lahan. Jadi tingkat kelembaban, kemudian kebutuhan lahan untuk airnya berapa, ini bisa diukur dari sini menggunakan ini. Ini cukup signifikan untuk lahan yang cukup luas, dan ini mampu mengangkat beban 10 liter. Alhamdulillah di SMK Pandak sudah menggunakan ini. Mudah-mudahan masyarakat yang ingin anak-anaknya ahli di bidang pertanian datang ke SMK Pandak, dan di sini adalah yang terbaik. Oke, kita lihat bidang yang lain. Ini hasil dari praktek anak-anak untuk kultur jaringan anggrek. Ini anggrek phalaenopsis, ya. Ini termasuk langka dan bisa dikembangbiakkan di sini melalui kultur jaringan. Dan di sini adalah bantuan dari pemerintah, ya, melalui Center of Excellence. Ini untuk atletnya. Ini adalah bunga telang. Ini SMK Negeri 1 Pandak sudah memproduksi teh telang. Coba Ibu jelaskan gimana proses pembuatan teh telang dari tanaman ini. Bunga telang itu antioksidannya cukup tinggi. Biasanya kalau bunga berwarna itu antioksidannya cukup tinggi. Salah satunya adalah teh telang. Untuk membuat menjadi teh telang itu cukup mudah, yaitu hanya dikeringkan. Kebetulan kami punya unit pengering yang cukup higienis, jadi tidak asal dikeringkan. Jadi Ini yang dikeringkan daunnya atau bunganya? bunganya. Bunganya. Jadi warnanya nanti menjadi ungu. Tehnya menjadi ungu. Iya. Oke, nanti kita coba lihat bagaimana bentuk dari teh telang. Ini unit pengering yang dipergunakan, ya. Sebenarnya ini mix, ya, antara cahaya matahari dengan energi batu. Jadi ini lebih alami pengeringnya itu. Jadi tidak menggunakan murni elektrik, tapi menggunakan tenaga surya dan panas yang diserap oleh batu. Hingga ini benar-benar hasilnya luar biasa. Ini termasuk untuk mengeringkan segala macam peralatan material untuk pengolahan. Di sini ya. Ini adalah lahan di belakang, lahan terbuka di SMK Negeri 1 Pandak, ya, untuk dilaksanakan upacara-upacara di sini. Nah, di sebelah sana itu kita lihat ada ruang-ruang teori yang dipergunakan oleh masing-masing kompetensi. Nah, habis ini kita lihat lab peternakan yang ada di sisi timur. Ini adalah lab pemuliaan tanaman sebenarnya. Kebetulan yang dibudidaya adalah tanaman buah naga. Kita lihat ke peternakan. Ini lab APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, ya. Kita lihat ke dalam. Di sini dikembangkan berbagai varietas tanaman, mulai dari yang sudah mulai langka sampai yang populer saat ini. Di sini kita lihat. Lab ini sangat bermanfaat untuk pengembangan program APHP. Kita lihat bagaimana program-program yang dihasilkan oleh anak-anak SMK Negeri 1 Pandak. Inilah hasilnya.
Nah, dari hasil tadi kultur jaringan yang kita lihat di lab pertama tadi, nah kemudian dikembangbiakkan di sini. Nah, contohnya misalnya di situ ada anggrek yang tadi itu berasal dari kultur jaringan. Ini indukan dari kultur jaringan. Ini ruang TPHP, teknologi pengolahan hasil pertanian. Kebetulan ada siswa kelompok kewirausahaan yang sedang praktek. Ayo kita lihat. Ini apa ini? Makaroni. Makaroni ini sudah dipasarkan dan dapat ditemui di toko-toko di sekitar sini. Ini peralatan yang dipergunakan. Ini produk dari SMK Negeri 1 Panda, namanya Depan. Ini salah satunya. Ini bawang merah. Bawang merah kering. Kemudian ini juga hasil dari kerja anak-anak SMK Negeri Panda, ya. Ini kue kering yang dihasilkan. Kemudian ini kebetulan ada pesanan, ya. Kawan-kawan yang juga ingin memesan di SMK Panda, baik itu kue kering maupun bawang merah kering, bisa memesan di SMK Negeri 1 Panda. Ini laboratorium peternakan di SMK Negeri 1 Panda. Kita lihat di sini ada sapi, penggemukan sapi khususnya. Ini jumlahnya pun cukup signifikan untuk bidang peternakan. Kita lihat ke dalam. Ternak ruminansia dan di sini unggas, ya. Unggas. Ini kebetulan habis selesai panen, namanya Joper. Joper itu Jawa Super, itu perkawinan antara ayam kampung Jawa dengan ayam ras. Bu Lisa, jumlah sapi sekarang jumlahnya berapa, Bu Lisa? Kalau di proses pembelajaran totalnya ada 12. Itu sapi dari bahan praktek sendiri, sama ada yang dari CSR UPN, sama yang dari pegawai sini gitu. Jadi jumlah itu memang untuk memenuhi proporsional siswa yang ada di sini. Kita menggunakan perbandingan untuk sapi itu paling enggak satu sapi untuk 5 orang. Gitu. Kelas 1, 2, dan 3. Jenis sapi yang dikembangkan di SMK Panda ini apa saja? Ya. Yang sapi yang ada di sini yaitu yang sapi PO, ya, peranakan ongol yang putih. Kemudian ada yang sapi lemosin yang dari CRR itu lemosin sama Brahman, itu Brahman cross ya Pak. Terus ada yang simetal, itu yang dipakai untuk pembelajaran tambahan, memenuhi bahan praktek supaya bisa proporsional sesuai dengan jumlahnya. Ini produk dari SMK Negeri 1 Panda, perca dari busana. Kebetulan ini juga hasil dari anak-anaknya berkurma. Sebagaimana kompetensi busana lainnya, di SMK Negeri Panda juga menyiapkan lab produksi. Ini lab produksi dari SMK Negeri Panda khusus bidang busana. Kawan-kawan sahabat Boloristan, kita sudah menyaksikan bagaimana perkembangan dari SMK Negeri 1 Panda khusus untuk kompetensi bidang pertanian dan peternakan. Untuk kawan-kawan industri, jangan ragu untuk mengambil sumber daya dari SMK Negeri 1 Panda, karena di sini dididik sumber daya manusia pertanian yang expert di bidangnya, disiplin dalam bekerja, dan mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, and share.